Halo saudara, selamat siang. Kabupaten Seram bagian timur kini tengah menjadi sorotan nasional. Melalui 35.000 hektar hutan sagu yang siap panen, Kabupaten Seram bagian timur menjadi calon lokasi proyek strategis nasional untuk hilirisasi sagu. Sebuah program dari pemerintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi dan juga air yang berbasis kekuatan lokal. Lantas apa saja sebenarnya hilirisasi sagu dan bagaimana program ini bisa mengubah sagu dari sekedar pohon menjadi ketahanan pangan nasional? Dan yang terpenting, apa manfaatnya bagi masyarakat? Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya bersama saya Diana Dwika hanya dalam Zona Inspirasi. Baik, kita akan mengenal potensi sagu dan juga visi besar hilirisasi. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya Bupati Seram bagian timur Bapak Fahri Husni Al-Katiri. Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV dengan membawa beragam produk sagu ya yang kita bisa saksikan di studio. Iya. Biasanya kalau kita melihat sagu itu hanya berupa pohonnya begitu ya Pak. Betul. Tapi ternyata kita bisa olah menjadi produk-produk yang sangat menarik, modern, siap ekspor seperti ini. Betul sekali. Bangga pastinya kita Pak menjadi warga negara Indonesia ini ya Pak ya. Siap. Oke, tadi kita sudah menyampaikan di awal ini ada sagu begitu ya, rencananya akan dilakukan hilirisasi. Benar. Sagu begitu, dan ini bahkan menjadi proyek strategis nasional. Betul sekali. Bagaimana ceritanya nih Pak? Seperti Baik. apa hilirisasi sagu? Pertama setelah dilantik sebagai bupati, tentu saya berpikir harus cepat ada langkah melakukan usaha agar ada perubahan di tengah masyarakat, terutama di sisi ekonomi ya. Iya. Nah, maka begitu saya membaca PSN Pak Prabowo, saya cukup senang ketika ketemu ada satu PSN yang namanya hilirisasi sagu. Kenapa demikian? Karena SBT Kabupaten saya Seram bagian timur itu produsen terbesar sagu di Provinsi Maluku. Jadi dari produksi Provinsi Maluku, SBT menyumbang 97%. Oke. Sementara Maluku di level provinsi ada di urutan ketiga produsen terbesar sagu di Indonesia setelah Riau, Papua Tengah. Jadi bicara sagu Maluku sama seperti kita bicara sagu Seram bagian timur. Ada 36.000 kurang lebih hektar lahan sagu di Maluku, 35.000-nya ada di Seram bagian timur. Jadi saya melihat ini sebagai potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Seram bagian timur. Tentu ada komoditi lainnya. Kita punya kelapa, punya coklat, cengkeh, pala. Tapi yang menarik saya angkat sagu karena di samping itu potensi paling besar yang dimiliki di Maluku oleh Seram bagian timur, dia inline dengan PSN Pak Prabowo. Dan sudah pasti saya harus melibatkan pemerintah provinsi. Iya. Setelah saya ngobrol dengan gubernur, beliau merespons sangat positif. Beliau mendorong saya juga dengan sangat kuat agar menjadi lokus PSN hilirisasi sagu di Indonesia tentunya. Iya, artinya ini bisa menjadi salah satu komoditis untuk ketahanan pangan ya Pak, nasional. Benar sekali, gitu. benar sekali. Jadi artinya nanti sagu bukan hanya untuk masyarakat di Maluku saja atau di Papua saja, tapi juga bisa untuk masyarakat seluruh Indonesia atau bahkan sampai ekspor. Sangat bisa. Jadi Diana, kita sagu dunia itu, lahan sagu dunia yang jumlahnya kurang lebih 6 sekian juta hektar. Nah 5 jutanya itu ada di Indonesia. Jadi kalau bicara sagu dunia itu kita bicara Indonesia. Gitu. Sama seperti kalau saya bicara sagu Maluku, itu kita adalah sagu Seram bagian timur. Saya yakin Pak Prabowo saat menetapkan hilirisasi sagu sebagai PSN, tentu sudah ada kajian oleh tim ekonomi beliau betapa ini sangat potensial untuk bisa diangkat dan bisa jadi ke depan menjadi substitusi dari kebutuhan Indonesia terhadap impor gandum. Karena ujung dari yang kita harapkan dari hilirisasi ini adalah tepung kering. Yang dari tepung kering itu kita bisa berbuat berbagai macam produk olahan setelah itu. Tapi artinya Bapak optimis ya Pak, dari 35.000 hektar itu akan bisa mensuplai dan menjadi industri besar untuk sagu ini Pak? Saya sangat yakin bukan karena 35.000-nya saja, karena kami berada di wilayah timur. Nah sebenarnya ada lahan besar sagu itu di Papua. Tapi Seram bagian timur ini adalah bagian paling timur dari Maluku, dia berada di bawah Kepala Burung Papua. Jadi kebutuhan kita terhadap bahan baku
di samping nanti berasal dari SBT sendiri, kita bisa memasok itu juga dari Papua. Oke, jadi ada kolaborasinya. Benar begitu sekali, ya, Pak, ya? benar sekali. Oke, ini saya juga mendengar Bapak sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, itu sudah pasti, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan juga sudah menekan kerjasama dengan masyarakat sagu Indonesia. Betul. Dukungan-dukungan seperti apa yang Bapak harapkan diperoleh, Pak? Dari bulan April, saya sudah ketemu sama Menteri Pertanian. Saya sampaikan tentang potensi ini dan meminta dukungan beliau terhadap ide hilirisasi sagu. Dan saya mendapat dukungan itu cukup penuh dari Menteri Pertanian. Beliau bahkan langsung mengarahkan Direktur Perkebunan untuk bertemu dengan saya dan langsung membuat semacam tim kecil percepatan hilirisasi sagu di SBT. Lalu kajian-kajian kami lakukan tentang apakah ini visible, apakah ini mungkin, dan kami sampai kepada jawaban yang positif. Karena itu saya melanjutkan komunikasi ini ke Pak Gubernur Maluku, beliau dukung penuh, sampai di ujung proses kami, tanggal 22 Oktober kemarin, SBT telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi calon daerah yang akan ditunjuk sebagai PSN hilirisasi sagu. Jadi tinggal setahap lagi sebenarnya, Diana, nanti bulan Desember, mudah-mudahan saat sinkronisasi terakhir tentang RKP 2026, SBT akan masuk dalam RKP 2026. Luar biasa. Ini akan diumumkan kapan, Pak? Bulan Desember ini? Ya? Desember ini. Semoga terpilih ya, Pak ya? Karena kita juga sudah melihat nih banyak sekali produk-produknya yang luar biasa ini. Betul. Dan juga pastinya pemirsa penasaran, kita juga akan incip boleh dong nanti ya. Iya, dan ini juga ada usulan bahkan dari profesor di IPB. Bagaimana nih kalau misalkan Seram Bagian Timur nanti akan menggelar simposium sagu internasional. Kira-kira Bapak di challenge seperti itu siap, Bapak? Memang saya sudah disampaikan tentang itu. Kalau sekedar mau atau tidak mau, saya sangat mau. Karena itu juga akan mengenal kabupaten saya. Tapi mempertimbangkan nanti yang akan hadir dari berbagai negara, mempertimbangkan fasilitas yang tersedia, akomodasi, saya mungkin harus lapor gubernur dulu. Ya, siapa tahu Pak Gubernur pengen nanti diadakan di ibu kota ya, supaya jauh lebih maksimal simposium diadakan. Jadi secara prinsip tidak ada masalah. Saya pengen sekali ini terjadi, tidak harus di SBT, tapi paling tidak di Maluku. Tapi apa yang menjadi harapan terbesar Bapak jika nantinya simposium internasional itu akan diselenggarakan di tempat Bapak? Kan di simposium itu pertama akan ada banyak sekali diskusi tentang sagu, ya, tentang manfaatnya, tentang pendekatan bisnisnya, ada tukar-menukar informasi dari berbagai negara. Ini yang saya tahu di Malaysia, di negara-negara ASEAN sekarang sudah cukup ada istilah demam sagu. Karena ini kan gaya hidup sehat. Sagu itu free gluten, dia sangat ramah dengan pencernaan, sehingga sekarang sangat dicari di mana-mana. Ini keberadaan produk yang begini banyak ini kan bukti bahwa memang ada peminatnya. Saya bahkan sebenarnya lewat tim kami di SBT, kami sudah mendapat semacam permintaan dari Jepang. Mereka punya kebutuhan sekitar 20 ton tepung kering sagu per minggu. Nah, sementara di dalam negeri sendiri ada banyak kebutuhan juga, ya, banyak kebutuhan juga terhadap tepung kering. Ya, ini artinya bahwa nanti bisa menjadi circular economy dong ya, Pak ya? Dari satu pohon ini, sagu juga artinya bisa menjadi mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Seram Bagian Timur. Betul. Saya ingin kasih satu catatan, Diana. Jadi PAD kami itu tidak besar. PAD kami cuma di angka kurang lebih sekitar 20 miliar. Tapi ada potensi loss yang luar biasa bila pohon sagu itu tidak kita dekati dengan pendekatan industri. Selama ini masyarakat kami mengelola sagu itu dengan cara tradisional. Dia berada di hutan. Mengakses pohon sagu itu tidak mudah. Belum banyak jalan tani yang dibangun. Sementara masa panen sagu itu hanya ada pada usia tertentu. Kalau ada istilah di kami, masyarakat menyebutnya masa bunting. Di mana isi sagu itu penuh 100%. Tapi kalau lewat masa itu tidak dipanen, maka pohon sagu akan mati. Kami punya 35.000 hektar. Kalau kita hitung 1 hektar ada 2 pohon sagu yang mati per tahun saja, maka dalam setahun kita bisa pastikan 70.000 pohon sagu mati. Kalau nilai ekonomi satu pohon sagu 3 juta, maka setiap tahun ada potensi loss 210 miliar rupiah dari apa yang Tuhan berikan ke kami. Itu 10 kali lipat dari PAD.
Seram bagian timur. Kita menghadapi efisiensi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, tapi ada potensi yang bisa dimaksimalkan. Maka sebenarnya kenapa saya pengen SBT jadi lokus hilirisasi sagu, supaya saya ingin juga meringankan beban pemerintah pusat terhadap kekurangan anggaran yang ada di daerah-daerah. Iya. Kira-kira begitu. Dan itulah menariknya program hilirisasi. Kalau dulu mungkin kita mengenal bahwa produk-produk kita itu hanya diproduksi setengah jadi. Betul. Tapi akhirnya dengan hilirisasi ini bisa menjadi bernilai ekonomis yang lebih tinggi dan manfaatnya juga lebih besar dan juga penghasilannya juga pasti lebih Betul besar. sekali. Tapi semuanya pasti semuanya membutuhkan infrastruktur, Pak, yang sangat memadai. Seperti apa persiapan Bapak? Jangan dijawab dulu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Zona Inspirasi, kita masih membahas tentang persiapan hilirisasi sagu. Masih bersama dengan Bupati Seram Bagian Timur, Bapak Fahri Husni Al-Katiri. Bapak tadi sudah dijelaskan bagaimana potensi-potensi sagu di sana. Tadi saya juga sempat menyinggung dan menanyakan masalah pendanaan untuk bisa melakukan hilirisasi sagu ini. Dari mana Pak dananya Pak? Ini pastinya sangat besar kebutuhannya. Sudah pasti, nggak mungkin dari kabupaten, nggak mungkin dari APBD kabupaten. Ya, mengurusi yang wajib saja sekarang kita cukup kerepotan. Jadi kami PSN itu tujuannya supaya pemerintah pusat bisa turun tangan, ya, dengan pendekatan lewat berbagai kementerian yang berhubungan langsung dengan suksesnya PSN. Kita diberi atau didanai yang cukup lewat program-program yang ujungnya adalah suksesnya PSN. Kita dirikan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur. Ruang bagi swasta juga kita buka, ya. Jadi semua yang memungkinkan PSN itu sukses itu kita akomodir. Jadi yang pasti kita berharap pemerintah pusat mesti benar-benar hadir agar PS ini bisa berjalan secara baik. Iya, memang kita harapkan bersama bahwa pemerintah pusat akan hadir ya Pak ya untuk bisa mensukseskan ini, karena ketahanan nasional ini apalagi di tengah situasi geopolitik seperti saat ini kita butuh ketahanan pangan begitu ya Pak ya. Dan ya ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa biasanya kita mengenal hilirisasi itu hanya energi, tapi ternyata bisa juga hilirisasi pangan begitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, kan beliau bicara tentang 3 ya. Iya. Ketahanan pangan, air, energi dan air. Ya, dan sebenarnya semua itu ada di pohon sagu. Oh, oke. Jadi sebagai sumber pangan, terutama pangan lokal, itu bisa kita capai. Sebagai sumber energi, ada bagian dari pohon sagu, batang, waste sagu, itu bisa memproduksi bioetanol. Jadi ini energi terbarukan, ya, bisa jadi pilihan yang juga menarik. Sementara ketahanan air, sagu itu adalah pohon yang sangat potensial menyimpan cadangan air di permukaan, di tanah ya. Kami dulu, kalau cerita orang tua kami, kalau ke hutan, lalu kita butuh air, kita cukup cari pohon sagu. Oh ya, karena begitu ada cadangan lihat air di situ ya? pohon sagu, pasti ada air yang tidak jauh dari situ. Oke, Kira-kira begitu. Jadi justru pohon sagu mewakili tiga ketahanan yang diimpikan oleh Pak Presiden kita. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Bapak, untuk pendanaan tadi kita memang harapkan dari pemerintah pusat akan hadir di situ, tapi apakah ini juga bisa melakukan pendanaan hijau Pak atau ecological transfer fund Pak? Baik, itu sesuatu yang menarik, karena kalau kita bicara sagu, saya sudah sampaikan potensi sagu yang begitu luas di Seram Bagian Timur. Ada lagi jenis tanaman lain yang juga bisa jadi dasar dari perhitungan pendanaan hijau tadi. Nah, memang kami belum secara serius menjadikan ini sebagai upaya mendatangkan pendanaan itu, tetapi beberapa pihak ketiga telah datang kepada kami. Saya semalam barusan ketemu dengan pihak ketiga yang memang ingin membantu kami supaya kami dengan potensi lahan sagu yang begitu luas, mangrove kami juga sangat luas, kami bisa mendapatkan pendanaan hijau dari pihak-pihak yang terkait. Tapi untuk kawasan industrinya sendiri Pak, ini kan juga saya mendengar ada rencananya East Seram
Industrial Park. Industrial Park. Artinya memang ini sudah disiapkan lokasi tertentu ya Pak? Benar. Sudah beroperasi atau belum? Baru penyiapan. Jadi ada tanah milik Pemda yang sudah kami pilih. Ya. Dia letaknya juga tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar 3 kiloan dari ibu kota. Luasnya kurang lebih 250 hektar. Dia di depan jalan nasional. Tapi di belakangnya ada lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 550 hektar sampai ke bibir pantai. Itu yang kami rencanakan akan kami bebaskan di tahun depan ini. Sehingga ada lahan yang luas tersedia untuk kami bangun kawasan industri. Dan sagu itu akan jadi bintangnya kurang lebih di kawasan industri itu. Ada teman-teman investor yang telah masuk dan ingin mengelola kelapa. Ada juga yang terakhir menghubungi saya untuk komoditas lain seperti pisang abaka. Nah, kawasan industri ini akan jadi tempat bagi pembangunan pabrik dan kami upayakan semua kebutuhan dari kawasan industri itu akan kami siapkan di sana. Oke. Nah, ini yang pastinya kan Pak, kalau dengan rencana Bapak tadi cukup besar ya Pak ya, Benar. ini akan menjadi sebuah kawasan industri. Lantas bagaimana Bapak bisa hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat yang ada di sana Pak? Baik, jadi dari awal ketika kami bicara hilirisasi sagu, itu semangat kami justru adalah perlindungan baik terhadap pohon sagu itu sendiri atau masyarakat yang memiliki sagu yang selama ini dikelola sebagai sumber pangan mereka. Jadi ada konsep yang akan kami tawarkan dan semua konsep itu ada istilahnya, nanti mungkin kita akan ngobrol lagi tentang konsep inti plasma. Itu sebagian masyarakat itu akan kami libatkan sebagai bagian dari yang memiliki saham dalam pabrik sagu kami, dan sebagian lagi akan kami berikan ruang, kami dorong untuk ikut mengelola pohon sagu mereka menjadi produk setengah jadi atau sagu basah. Lalu setelah itu akan kami tampung di pabrik untuk dibuat menjadi tepung kering dengan kualitas yang sama ya, yang diterima oleh pasar. Jadi masyarakat semua akan terlibat, dan memang sampai ke tahap itu butuh sosialisasi, butuh diskusi sehingga masyarakat menerima ini sebagai sebuah ide yang akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka. Iya, artinya masyarakat di sini tidak perlu khawatir ya Pak ya? Sama sekali tidak. Karena memang malah ini akan menjadi wadah untuk masyarakat bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka begitu ya, bahkan juga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih luas lagi dengan hadirnya industri-industri sagu ini salah satunya yang ada di sana. Baik, Bapak tadi juga sudah menyebutkan salah satu konsepnya adalah tadi inti plasma kalau saya tidak salah. Kita akan ulas ya Pak ya? Boleh. Di segmen selanjutnya. Dan saudara tetaplah bersama kami karena Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Dan kembali bersama kami di Zona Inspirasi, masih bersama Bupati Seram bagian Timur, Bapak Fahri Husni Al-Khatib. Kita masih membahas tentang hilirisasi sagu ya Pak, untuk menuju ketahanan pangan nasional. Oke, tadi saya juga sempat menanyakan, bagaimana upaya Bapak untuk bisa melindungi hak-hak masyarakat. Bapak sudah jelaskan, dan salah satu konsepnya adalah inti plasma atau plasma inti Pak? Plasma inti? Sama aja. Sama aja, oke, ini seperti apa konsepnya sebenarnya? Jadi judul inti plasma itu untuk menjelaskan bahwa apa yang akan kami lakukan di hilirisasi sagu ini mengamankan kepentingan petani sagu. Oke. Jadi inti itu maksudnya ada sekian, taruhlah dari 35.000, kita akan upayakan ada sekitar 15.000 hektar itu menjadi buffer stock untuk pabrik sagu. Nah, ini kepemilikan masyarakat terhadap hutan sagu ini akan coba kami konversi dalam bentuk saham yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi masyarakat akan tetap menikmati hasil dari buffer stock yang akan kami gunakan untuk pabrik. Itu inti namanya. Oke. Nah, yang plasma itu adalah lahan yang tetap dimiliki oleh masyarakat dan dikelola sendiri secara tradisional oleh masyarakat. Tetapi karena produk akhir dari hilirisasi sagu itu adalah tepung kering, maka masyarakat hanya kami minta mengolahnya menjadi tepung basah, kemudian akan dibeli oleh pabrik dan akan dikelola sampai menghasilkan tepung kering dengan kualitas yang sama dan bisa diterima oleh pasar.
Oke, iya. Artinya memang di sini nanti juga harga juga akan terjaga ya Pak ya, pastinya apalagi untuk industri yang sustain begitu ya Pak ya. Biasanya mungkin ada supply-nya tapi nggak ada demand-nya, tapi kalau di sini sudah dipastikan demand-nya akan ada begitu, akan terjaga. Ya, dan ini juga pastinya tadi Bapak sudah menyampaikan akan ada infrastruktur yang dibangun. Ini roadmap-nya kalau tahun 2025 ini lebih ke apa nih Pak? Di bisnis plan kami ini kami targetkan 2029 baru itu akan terjadi produksi besarnya. Tapi sebagai persiapan di tahun awal seperti 2025 sampai masuk di awal 2026 itu masih yang kami lakukan adalah persiapan berupa kajian-kajian, ya, kajian tentang ekonominya, bisnisnya, tentang ketersediaan lahan sagu dan potensi sagu yang ada di semua 35.000 hektar yang dimiliki oleh SBT seperti apa. Nah, semua itu akan kami siapkan. Nah, setelah itu baru mulai mudah-mudahan dengan disetujuinya SBT sebagai lokus PSN di Desember nanti, itu berarti 2026 kita sudah mulai pada tahap pembangunan awal. Begitu ya. Semua infrastruktur sampai ke persiapan untuk pembangunan pabrik ke depan. Target kami sih di 2029. Tapi Pak Gubernur pernah sampaikan ke saya, Pak Bupati, kira-kira bisa nggak kita kejar di 2028 sudah jalan? Sudah jalan. Saya bilang tergantung dukungan Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur dukung, saya yakin bisa. Iya benar. Ya ini juga pastinya pemirsa di sini berdoa lah ya Pak ya, semoga sagu ini bisa menjadi salah satu hasil yang jadi untuk hilirisasi sagu dan juga ketahanan pangan nasional begitu ya Pak ya, karena bisa menghidupi lebih banyak masyarakat. Pak, kita juga sudah tidak sabar. Boleh. Ini sangat menarik sekali produk-produknya. Kalau mungkin ini yang lebih tradisional. Jadi begini ya, ini ada yang olahan tradisional, ini ada bagea, ini sagu kering, ini sagu tumbu namanya. Dan yang di sampingnya ini olahan yang sudah modern ya. Ini ada beras sagu, ini ada tepung kering sagu, ada ini bahkan spaghetti loh. Spaghetti ya? Ya. Ini dari Sagulisius spaghetti. Ada dari Sagulisius. Kemudian kalau ini dari ada apa tuh namanya, sagu mama Papua ya? Sagu mama Papua. Oke, ini rasa nasi goreng pedas, wow. Itu nasi tapi dibuat dari sagu. Jadi modelnya nasi dan rasanya saya pernah coba itu cukup enak. Cukup enak, oke. Ya, dan ini juga ada chips ya. Chips nih. Biasanya kalau anak-anak Gen Z ini suka nih Pak ya. Lebih untuk mudah. Nyemil ya Pak ya. Saya boleh cobain? Coba. Dari sagu ya Pak ternyata. Dari sagu. Enak. Tagihan Pak. Coba yang ini juga boleh. Boleh dong. Ini bagea namanya. Ini bagea. Semua orang Maluku pasti tahu bagea Maluku Utara. Kalau tadi chipsnya enak banget. Ini bagea ya, ini tradisional ya. Renyah Pak. Enak juga. Enak gurih Pak. Tagihan saya ini nanti ya. Banyak yang harus diincip. Ada mie juga, ada beras dari sagu yang tadi Bapak sebutkan. Tepung sagunya juga sudah ada dan semuanya ini bahkan kemasannya sangat modern sekali, luar biasa Bapak. Ya, Bapak ini tapi kan yang menjadi concern kita bersama, bagaimana supaya generasi sekarang ini tetap mencintai sagu dong Pak. Benar. Nah ini ada sekarang yang sudah beralih ke makanan-makanan modern gitu dan juga beras begitu. Bagaimana upaya Bapak untuk bisa jadi lestarikan? Sebenarnya cukup kita bicara tentang pentingnya kesehatan ya, karena sagu itu dia sangat sehat. Dia gluten free, dia ramah untuk pencernaan kita. Bahkan saya beberapa pasien penderita gula itu disarankan dokter untuk beralih dari nasi ke sagu dan hasilnya itu turun gulanya cukup bagus. Jadi kalau mereka mengerti tentang nilai kesehatan, lalu produk sagunya kita sajikan dengan tampilan yang jauh lebih menarik, saya yakin ini akan diterima oleh masyarakat luas. Nah kalau di pemerintah daerah, saya sedang siapkan semacam arahan kepada semua ASN untuk dalam seminggu minimal sehari itu semua mengkonsumsi sagu sebagai makanan dalam satu hari itu. Iya. Dan kita mungkin bisa upayakan kalau misalkan ada tamu-tamu kenegaraan yang hadir di sana ini. Tamu-tamu kita sajikan. Harus mencobain ya karena memang sangat nikmat sekali. Betul sekali. Iya.
Nah, saya bahkan sebenarnya wawasan dan pengetahuan tentang sagu, saya rasa juga penting sejak dini ditanamkan. Saya minta ke Dinas Pendidikan untuk itu dipertimbangkan untuk masuk dalam kurikulum sekolah minimal yang di bawah kewenangan kami di kabupaten, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi anak-anak kita juga sudah mesti mengerti tentang sagu, apa, bagaimana manfaatnya dan nilai ekonomisnya. Singkat saja Bapak, sebagai penutup perbincangan kita, yang menjadi harapan Bapak, singkat saja. Harapan saya, kami di Kabupaten Seram bagian timur itu benar bisa dilihat oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang berpotensi untuk mengembangkan sagu yang merupakan satu PSN yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Mudah-mudahan kami bisa ikut mensukseskan cita-cita Pak Prabowo untuk menciptakan ketahanan pangan secara nasional, khususnya yang berbahan baku pangan lokal. Iya, kita doakan bersama ya Pak ya. Amin. Semoga nanti terpilih menjadi salah satu lokasi hilirisasi sagu untuk ketahanan pangan nasional. Kita nantikan di bulan Desember 2025. Nanti kita doakan bersama. Makasih. Baik, Bapak Fahri Husni Alkatiri selaku Bupati Seram bagian Timur. Terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV. Terima kasih juga sudah berbagi rasa untuk kami semuanya. Sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih, Diana. Dan saudara, demikian Zona Inspirasi kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bapak, terima kasih banyak.